Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Beberapa orang meyakini apa yang dikatakan Al-Quran mengatakan bahwa bumilah yang terlebih dahulu diciptakan daripada langit. Berarti termasuk matahari, bulan, dan planet-planet. Berdasarkan surah Fussilat ayat 9-12. Telah jelas di dalam keempat ayat tersebut Allah mengatakan bahwa penciptaan langit terjadi sesudah penciptaan bumi. Begitulah argumen mereka dengan menyertakan ayat lain yang mendukung. Sementara menurut data ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari diciptakan 4,57 miliar tahun yang lalu. Bumi 4,567 miliar tahun yang lalu. Dan bulan 4,53 miliar tahun yang lalu. Bahkan, alam semesta diperkirakan mulai tercipta 13,7 miliar tahun yang lalu. Secara ilmu pengetahuan, langit diciptakan terlebih dahulu daripada bumi. Jadi, manakah yang benar? Al-Quran ataukah ilmu pengetahuan? Segalanya berawal dari satu ledakan besar atau Big Bang. Tidak diragukan lagi, begitulah pendapat mayoritas ilmuwan saat ini. Dari Big Bang segalanya berawal menurut mereka. Dan begitu pula yang disebutkan oleh Al-Quran tentang penciptaan. Begitulah masa pertama penciptaan dimulai dengan suatu ledakan besar. Fataknahunna, kami pisahkan mereka, berasal dari akar kata fatako, yang artinya menurut Land Lexion Arabic English adalah memisahkan atau disjoin, mencerai-beraikan atau disunited, atau memisahkan dengan cara merusak strukturnya atau unstitched. Al-Anbiya ayat 30 di atas menerangkan bahwa langit dan bumi pada mulanya adalah sesuatu yang satu. Satu entitas, tidak ada yang namanya langit dan tidak ada yang namanya bumi, masih merupakan suatu kesatuan. Entitas ini yang kemudian difatako, dipisahkan, yang mengakibatkan suatu ledakan besar atau Big Bang. Pertanyaan selanjutnya muncul, apakah yang kemudian dibentuk menurut Al-Quran? Penciptaan langitkah atau penciptaan bumi? Sebelum membahas itu, perlu diingatkan bahwa Al-Quran diturunkan pada masa di mana mayoritas penduduk bumi menganut paham geosentris. Bumilah pusat alam semesta dan semuanya mengelilingi bumi. Bahkan, hampir semua orang saat itu menganggap bahwa bumi itu datar. Mengatakan bahwa langit diciptakan terlebih dahulu daripada bumi, mungkin akan memperoleh banyak cemoohan. Bagaimana mungkin bumi yang menjadi pusat alam semesta diciptakan setelah langit? Sepatutnya lah bumi menjadi pusat diciptakan terlebih dahulu sebelum langit, matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya. Sebagaimana logikanya, fondasi sebuah bangunan harus diciptakan terlebih dahulu sebelum atap-atapnya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Benar, akan tetapi Allah menggunakan istilah yang dapat diterima pada masa itu, namun dapat dibuktikan kebenarannya di masa yang akan datangnya. Wallahu a'lam. Perhatikan bahwa berbicara tentang penciptaan dalam 6 masa, Allah selalu mengatakan langit dan bumi, bukan bumi dan langit. Surat At-Toha ayat 4 disebutkan tentang bumi dan langit, di mana bumi disebut terlebih dahulu, tetapi bukan dalam kaitannya dengan penjelasan penciptaan dalam 6 masa. Seperti halnya Allah selalu mengatakan malam dan siang, bukan siang dan malam, karena malam lebih dulu ada daripada siang, dan juga matahari dan bulan, bukan bulan dan matahari, karena matahari telah ada lebih dahulu daripada bulan. Perhatikan pula pada surah Fussilat ayat 11. Dalam memahami Al-Quran lebih jauh, selalu mengacu pada redaksi aslinya. Terjemahan kata per kata dari ayat 11 ini adalah, kemudian, summa, dia pergi menuju langit samai, dan dia berupa asap, hiya dukhanun. Summa di sini berarti kemudian, berfokus kepada ayat ke-9, yaitu setelah penciptaan bumi, bukan ayat ke-10 setelah pemberkahan bumi.
Di atas telah diuraikan bahwa penggunaan kata sawaan atau total keseluruhan dapat mengindikasikan sesuatu yang tidak berurut. Jadi ayat 10 menjelaskan ayat 9 dan ayat 11 melanjutkan ayat 9. Perhatikan pula Allah menggunakan kata samai. Langit berbentuk tunggal, kemudian Allah menuju langit atau tunggal. Menjelaskan bahwa pada saat itu langit sudah ada. Jadi, dalam rangka proses penciptaan bumi, termasuk di dalamnya adalah proses penciptaan langit pertama, yang pada saat itu belum disebutkan sebagai langit pertama atau langit dunia, karena hanya ada satu lapis langit. Mengapa? Karena proses penciptaan langit pertama atau galaksi-galaksi pertama, matahari dan sebagainya ini sebelum bumi. Sangat penting peranannya bagi penciptaan bumi itu sendiri dalam menciptakan keseimbangan yang sempurna. Tetapi dijelaskan pula pada saat bumi terbentuk, langit pertama itu sebagian besar masih merupakan asap atau gas yang panas. Dukhanun merupakan bentuk indefinitif dari al-dukhan, yang berarti asap yang berasal dari api. Dengan kata lain, panas. Kata gas pada zaman Nabi Muhammad belum diketahui, sehingga Allah menggunakan kata dukhan untuk menunjukkan sebagian besar alam semesta masih merupakan gas yang panas. Di ayat ke-12 Allah mengatakan, dan dilengkapi bagi mereka. Mereka di sini adalah langit atau samai dan bumi ardi. Berarti langit dan bumi saat itu sudah ada. Akan tetapi Allah melengkapi bagi keduanya dengan menjadikan samai menjadi sab'as samawatin. Di ayat ke-12 ini juga Allah menerangkan bahwa di langit terdekat atau samai dunia, Allah memberikan lampu-lampu. Berarti dalam proses ini Allah memperbanyak pengadaan atau menghias dengan bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya yang sebelumnya masih berupa gas yang panas. Bukan berarti sebelumnya tidak ada bintang, akan tetapi bintang-bintang di awal penciptaan tidak sebanyak setelah penciptaan sab'a samawatin. Karena bintang-bintang di awal penciptaan berfokus untuk kepentingan penciptaan bumi, di mana sebagian besar benda langit masih berupa gas, termasuk juga bumi telah dibentuk bulat akan tetapi masih berupa gas. Wallahu a'lam. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dalam Al-Baqarah ayat 29 ini juga Allah mengatakan, Summa istawa ila sama'i fassawahunna sab'a samawatin, yang artinya kemudian Dia pergi menuju langit samai dan dijadikannya 7 langit sab'a samawatin. Berarti langit sebelumnya sudah ada, tetapi belum menjadi 7 langit. Tunggu dulu, apakah Al-Baqarah ayat 29 ini menjelaskan bahwa pembentukan 7 langit setelah Allah menciptakan segala sesuatu di bumi? Jawabannya adalah iya dan tidak. Perhatikan penggunaan kata untuk mulakum dan semuanya jami'an. Pada ayat ini berarti Al-Quran menyatakan, setidaknya pada zaman ketika ayat itu turun, bahwa semua yang ada di bumi, atau dari dulu sampai saat itu dan di masa yang akan datang semuanya adalah untuk kebutuhan manusia. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa ayat ini menerangkan bahwa Allah mengkondisikan bumi sehingga bumi beserta isinya nantinya dapat menjadi tempat yang mampu dihuni dan diolah oleh manusia. Dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Bukan berarti saat itu telah terbentuk semuanya di bumi. Akan tetapi bumi pada awal penciptaan semuanya dirancang sedemikian rupa untuk mendukung kehidupan manusia. Ukurannya, struktur inti buminya, elemen-elemen pembentuknya, semuanya dipersiapkan demi kepentingan manusia yang akan memasuki masa pemberkahan. Masa pemberkahan itu sendiri dijelaskan di ayat yang lain beserta dengan penjelasan proses sebelumnya yang merangkum keseluruhan proses penciptaan, yaitu di surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 32.